Jadi hari ini Bapak akan share video tentang reaksi hidrokarbon. Tolong dipelajari ya nak ya. Nanti di kolom komentar ya, sampaikan komentarnya ya, apakah paham atau tidak. Kalau misalnya tidak paham nanti boleh lanjut di grup WA. Oke? Nah jadi nanti gini ya nak ya. Untuk yang namanya reaksi hidrokarbon, untuk pertemuan hari ini kita belajarnya 2 reaksi aja ya. Banyak nanti reaksinya, tetapi untuk hari ini kita belajarnya 2 saja ya. Jadi yang pertama itu ya nak ya, yang pertama itu yang mau kita pelajari hari ini, ada dia yang dinamakan dengan reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran. Jadi nanti tolong diingat ya nak ya. Kalau dikatakan dia reaksi pembakaran, artinya hidrokarbon ini nah, dia nanti bereaksi ya. Hidrokarbon ini nah, dia nanti bereaksi, atau hidrokarbon ini nah, dia nanti akan direaksikan dengan gas O2 ya. Akan direaksikan dengan gas O2 atau gas oksigen. Jadi kalau misalkan Bapak buat ke dalam bentuk umum ya nak ya, semua hidrokarbon itu kan kita lambangkan dia dengan CXHY. Berarti kalau dia dibakar ditambahlah dia nak dengan O2. Berarti CXHY ditambah O2, dia nanti akan menghasilkan yang namanya gas karbon dioksida dan juga uap air. Tapi nanti tolong diingat ya nak ya, ini tambah-tambahan saja. Sebenarnya reaksi pembakaran kimia ini dia dibagi 2. Ada dia pembakaran yang sifatnya sempurna ya nak ya. Inilah sebenarnya reaksi hidrokarbon yang umum yang sering ditanyakan di dalam soal. Ada juga dia nanti seperti ini bentuknya nak. CXHY ditambahkan dia nak dengan O2 menghasilkan gas karbon monoksida ya. Gas karbon monoksida, gas yang berbahaya terhadap tubuh. Karena kalau di biologi ini kan reaktif dengan Hb ya nak ya, hemoglobin. Jadi nanti tolong diingat ya nak ya. Kalau yang ini sebenarnya jarang ya, tetapi tambahan ilmu saja sama kalian. Ini misalkan nanti nak kalau di dalam soal dikatakan pembakarannya tidak sempurna, kurang sempurna ya. Tetapi ingat ya nak, ya, ini reaksinya jarang ditanyakan. Tambah-tambahan ilmu saja sama kalian. Ya, yang pasti ini aja, yang sempurna. Ya, hidrokarbon dibakar hasilnya gas karbon dioksida dan juga uap air. Sebagai contoh gini ya nak ya. Misalkan ya, gas propana dibakar. Ya, berarti C3H8 ditambahkan dengan O2. Maka kalau dikatakan dibakar, ya itu pasti pembakaran sempurna. Kalau tidak disertai pernyataannya, itu pasti pembakaran sempurna. Tolong diingat, ya. Berarti C3H8 dibakar, hasilnya adalah gas karbon dioksida dan juga uap air. Selebihnya tinggal kita menyamakan koefisien, ya, menyamakan atomnya. Berarti nanti C kali 3 di sini hanya 8 di sini kali 4, 3 kali 2 6 tambah 4 10, di sini tambahkan koefisiennya 5. Gitu aja sih. Nggak susah, ya. Gas butena dibakar katanya nak, ya. Gas butena dibakar berarti gas butena C4H8 dibakar berarti ditambah O2, hasilnya nak adalah CO2 ditambahkan diana dengan H2O. Selanjutnya seperti yang tadi ya nak ya. Setarakan aja reaksinya. Maka nanti nak di sini kali 4, di sini kali 4, 4 kali 2 8 tambah 4 12, di sini tambahkan dia 6, ya. Tambahkan koefisiennya 6. Kurang lebih seperti itu sih yang dimaksud dengan reaksi pembakaran ya, nak ya. Bapak rasa nggak ada susahnya, ya. Nanti ada lagi yang lebih susah pasti. Nah, yang kedua ya nak ya, ada yang namanya reaksi pembakaran. Yang kedua ada diana yang namanya reaksi substitusi, ya, reaksi substitusi. Nah, substitusi ini maksudnya apa Pak? Nah, substitusi ini ya nak ya, didefinisikan sebagai reaksi pergantian, ya, reaksi pergantian atom H dengan yang namanya atom lain.
tolong diingat ya anakku ya, ciri khasnya ya. Jadi kalau dibilang dia reaksi substitusi, nah ciri khasnya yang pertama ini dia umumnya terjadi pada alkana ya. Alkana itu maksudnya apa Pak? Alkana itu maksudnya terjadi pada hidrokarbon yang ikatannya ikatan jenuh. Itu yang pertama. Lalu ciri khas yang kedua, kalau dibilang dia substitusi, ingat ya nak ya, substitusi ini berarti reaksi hidrokarbon yang tidak mengubah. Ingat ya, reaksi hidrokarbon yang tidak mengubah jenis ikatan. Artinya alkana itu kan kovalen tunggal. Ketika dia mengalami substitusi oleh suatu reaksi, maka nanti produknya juga ikatannya tunggal. Ya. Tunggal tetap tunggal, itulah ciri khas dari yang namanya substitusi, tidak merubah jenis ikatan. Jadi nanti tolong diingat ya nak ya, ada beberapa jenis reaksi substitusi, terutama yang dialami oleh alkana. Jadi yang pertama ya anakku ya, ada dia alkana, ingat ya, alkana ditambahkan diana dengan X2. Alkana ditambahkan dengan X2 ini akan menghasilkan yang namanya haloalkana ditambahkan diana dengan HX. Mekanismenya kurang lebih seperti ini nak. Bapak ambil aja yang gampang-gampang ya. Misalkan ya anakku ya, ada dia yang namanya C2H4 ya. C2H4 Bapak tambahkan diana dengan Cl2. Maka jadi apa? Secara mekanisme kan nanti gini nak. C2H4 itu kan CH3, CH3. Sepertinya lah Bapak buat. Sama ini ya, CH2H dengan CH3. Ditambahkan diana dengan Cl2. Nah, dia nanti nak prinsip substitusi ini ya, ada yang masuk, ada yang keluar, in out ya. Jadi misalkan nanti nak ini Cl-nya masuk menggantikan H, H-nya masuk menggantikan Cl, ya. Jadi prinsip substitusi ini ingat ya, arah panah. Semua reaksi kimia itu nanti identik di arah panah. Ya, tolong jangan sampai nggak paham arah panah ini. Jadi nanti nakku ini menghasilkan yang namanya CH3, CH2Cl ditambahkan diana dengan HCl. Gampang sekali. Ya. Ini kalau Bapak buat namanya, ambil ini sebagai gugus halogennya, kloro. Ini diana jumlah C-nya 2, berarti kloroetana. Bisa ya anakku ya, dipahami ya. Cuma nanti nak di sini sebagai tambahan dia ada yang khas ya. Ada dia reaksinya yang khas ya. Yang khas itu nak kalau dia disertai dengan UV. UV ini kan energi ya. Disertai dengan UV, ultraviolet, cahaya matahari ya. Jadi kalau dia bereaksi dengan UV, nah ini dia akan membentuk yang namanya reaksi berantai. Nah, ya. Reaksi berantai maksudnya apa Pak? Reaksinya kontinu ya. Reaksinya akan tetap kontinu karena dia ada UV. UV ini energi, ya energi matahari, ya anakku ya. Jadi misalkan dia metana CH4 ditambah dia dengan Cl2 dengan bantuan UV, bedakan sama ini. Ini nggak ada UV punya. Kalau nggak ada UV punya, maka dia reaksinya setahap aja. Tetapi kalau ada UV, maka reaksinya berantai. Reaksinya akan lanjut terus, ya sampai nanti hanya tersubstitusi. Maka nanti nakku konsepnya sama, ini masuk ini keluar, menghasilkan yang namanya CH3Cl ditambah HCl. Karena masih ada hanya lanjut lagi, CH3Cl ditambah Cl2 dengan UV menghasilkan yang namanya CH2Cl2 ditambah HCl. Lalu yang berikutnya nak CH2Cl2 ditambah lagi dengan Cl2 karena ada UV menghasilkan CHCl3 ditambah HCl. Yang terakhir nanti nakku ada dia yang namanya CHCl3 ditambah Cl2 dengan adanya UV dia menghasilkan yang namanya CCl4. Tambahkan dia dengan HCl. Inilah ciri khasnya kalau dia alkana ditambah UV. Ya anakku ya, dia akan menghasilkan reaksi berantai ya. Satu lagi ya, satu lagi ya anakku ya. Mohon bersabar ya, Ibu Putri ya. Ibu Putri yang rekam Bapak ini. Nanti terima kasih buat Ibu Putri lah ya. Nah, jadilah satu lagi ya. Satu lagi ini tambahannya ya anakku ya.
Kalau dia misalkan, ya, kalau dia misalkan si alkana, ya, si alkana ini itu direaksikan dianak dengan HX, ya, nanti hasilnya anak sama aja sih, akan menghasilkan halo alkana, tetapi yang dilepasnya gas hidrogen, gas H2. Nah, di sini agak ada aturan tambahan lagi sih, ya. Cuman kalau untuk yang rantai-rantai pendek, ya, untuk yang rantai pendek, enak tuh ya. Rantai pendek ini maksudnya apa Pak? C cukup rendah, ya, C1, C2, C3, ya enak tuh ya. Kalau yang rantai pendek dia nggak ada masalah. Contohnya gini aja nak ya. CH4 ditambah HCl, udah, ini sekali masuk aja. Nah, maka menghasilkan yang namanya CH3Cl tambah H2. Kalau rantai pendek, ya. Atau misalkan dia si etana, ya, CH3 tambah HCl, ini sekali masuk aja nah. Menghasilkan yang namanya CH3 CH2Cl ditambah H2, sekali jalan aja. Nah, yang jadi masalah nanti gini nah, kalau dia rantai panjang, ya, kalau dia rantai panjang atau C suku tinggi, nah ingat nak ya. Kalau dia rantai panjang, C suku tinggi, ini tolong diingat ya, kan C itu kan ada 4 sebenarnya kan, C primer, sekunder, tersier, kuartener. Ingat nak ya, ingat yang namanya prioritas reaksinya, ya. C tersier lebih mudah diserang daripada C sekunder, lebih mudah diserang daripada C primer. Nah, contohnya gini ya nak ya, CH3, CH2, CH3 ditambah HCl, ini kan banyak H kan? Ada H pada CH3, ada H pada CH3, ada H pada H2. Kemana sih masuk Cl-nya? Ingat tadi prioritasnya nak ya. Tersier lebih mudah bereaksi dibandingkan sekunder dibandingkan primer. Ini kan primer punya, ini primer, ini sekunder. Berarti nanti kalau ditanya kemanakah masuk Cl-nya, jawabannya ke sekunder saya. Like this, gitu aja sih. Maka dia akan menghasilkan yang namanya CH3, CHCl, CH3 tambah H2. Gampang ya? Satu lagi nak, Pak kasih yang ada cabangnya lah Pak. Gampang aja. CH3, CH, CH3, CH3 ditambah HCl menghasilkan apa? Maka nanti nakku berdasarkan prioritas, ini dia primer, ini dia primer, ini dia tersier. Ini kenapa nggak Bapak buat? Nah, nanti kita lanjut di grup WA. Yang mau bertanya silahkan. Maka nanti nakku kemana masuk Cl? Ya ke sini lah. Ya. Maka nanti hanya ke sini. Maka dia akan menghasilkan yang namanya CH3 CCl, CH3 CH3 plus H2. Oke anak ya, itu dulu pertemuan buat hari ini. Tidak banyak itu waktu yang Bapak buat untuk kalian. Paling ada berapa menit Bu Putri? 13 menit. 13 menit saja, itu kau tonton. Ya, kau tonton. Ya, kau tonton baru kau pahami. Kalau ada masalah, tanyakan. Ya. Kalau bisa kau share sama kawanmu yang kelas 2 SMA, sharekan aja, nggak masalah sih nak. Namanya berbagi itu indah, sharing is caring. Ya. Itu dulu dari Bapak. Selamat menyaksikannya. Selamat pagi semuanya.